Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Antika Sari dengan NIM 20020074086. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas atau hasil PPT saya, yaitu mengenai jurnal ilmiah internasional. Jurnal yang saya bawakan yang berjudul yaitu Internalisasi dan Internasionalisasi Bahasa Indonesia. Nah, pada era global terjadi 3 dimensi kehidupan yang saling tarik-menarik, yakni kehidupan lokal, kehidupan nasional, dan kehidupan global. 3 dimensi kehidupan itu melahirkan kembali 3 paham dan kondisi, lokalisme dan lokalitas, nasionalisme dan nasionalitas, serta globalisme dan globalitas. Untuk memenuhi harmoni kehidupan diperlukan 3 kearifan sistem yang harmonis yang disebut dengan kearifan lokal, kearifan nasional, dan kearifan global. Setiap kebijaksanaan itu merupakan tata nilai yang berlaku atau dilakukan oleh individu, satuan komunitas, satuan etnik, atau bangsa. Nah, bahasa internasional cenderung menjadi pilihan dalam komunikasi global, komunikasi nasional, bahkan menjadi komunikasi lokal. Indonesia yang menjadi alat komunikasi umum sehari-hari dan komunikasi keluarga, yaitu masyarakat juga. Bahasa daerah di Indonesia tergeser oleh bahasa Indonesia. Akibatnya sangat jelas, bahasa daerah tidak akan bertahan lama. Akibatnya yaitu ada yang mati karena generasi penerus tidak lagi menguasai bahasa daerah. Dengan mengesampingkan label bahasa internasional, bahasa Indonesia memiliki peluang untuk digunakan dalam era global atau regional. Kapasitasnya dalam konteks demikian itu dapat dinalar berdasarkan pertimbangan berikut. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa modern, terutama sebagai bahasa bidang ilmu pengetahuan dan komunikasi. Yang kedua yaitu, bahasa Indonesia sudah memiliki perangkat kelengkapan diri yang siap berkembang secara dinamis. Yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia menarik perhatian internasional yang salah satunya contohnya adalah perkembangan kemajuan program BIPA. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang bahasa Indonesia dalam perspektif historis dan politik bahasa. Berdasarkan fakta historis, terjadi peristiwa dalam sejarah politik kebangsaan dan kenegaraan, serta kebahasaan yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Isi dan rumusan lengkap teks Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 3 isi Sumpah Pemuda yang mencakup bangsa, tanah air, ternyata telah memenuhi persyaratan eksistensi sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, yakni tumpah darah atau tanah air, bangsa, dan bahasa, lengkap dengan nama Indonesia. Untuk ketiga persyaratan itu, sebagaimana terkandung dalam teks Sumpah Pemuda dan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang internalisasi bahasa Indonesia, yaitu penguatan kapasitas, pemberdayaan, dan pemartabatan. Internalisasi bahasa Indonesia merujuk proses yang kegiatan mengarahnya dan penguatan pemberdayaan kondisi internal bahasa Indonesia. Dengan rujukan itu, berdasarkan fenomena kondisi internal bahasa Indonesia, internalisasi terhadap kondisi internal yang relevan dan layak diperhatikan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan kapasitas bahasa Indonesia, yang kedua yaitu pemberdayaan bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah pemartabatan bahasa Indonesia. Yang pertama, peningkatan kapasitas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah memiliki kapasitas yang layak sebagai sistem alat komunikasi bangsa dan masyarakat Indonesia. Kapasitas yang layak itu tersebar pada komponen-komponen pembentuk sistem, yakni komponen fonologis, komponen gramatikal, komponen kosakata, dan ilmu istilah. Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa Indonesia telah berfungsi dan berperan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, sebagaimana diungkap oleh Muslih dan Suparno, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat komunikasi pemersatu bangsa, dan alat komunikasi antar etnik.
Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia telah berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi yang dalam komunikasi pada tingkat nasional untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan. Yang kedua adalah pemberdayaan bahasa Indonesia. Pemberdayaan bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan mendasarkan fenomena budaya berbahasa yang terlepas dari regulasi kebijakan politik bahasa, dengan mempertimbangkan budaya berbahasa agar tidak terjadi pertentangan dengan regulasi. Berdasarkan pendapat Suparno, dapat diajukan pemberdayaan dengan kiat-kiat berikut. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia dengan percaya diri. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia dengan santun. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia yang kreatif dan inovatif. Serta yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia yang terpelajar. Kemartabatan bahasa Indonesia ternyata tidak cukup dengan statusnya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Ada kondisi yang diperlukan untuk mengangkat bahasa Indonesia, yaitu bermartabat. Kondisi ini paling ekstrim adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai penentu nasib. Upaya pemartabatan bahasa Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk penghargaan, misalnya penghargaan kepada pejabat publik yang tampilan tuturan misalnya memenuhi standar kaidah baku bahasa Indonesia. Melkom Polkam, Susilo Bambang Yudhoyono pernah mendapatkan penghargaan itu yang diterinakan pada acara Kongres Bahasa Indonesia terkait dengan kemampuan bertutur ragam baku. Garvin dan Martiot membedakan 4 fungsi yang didukung bahasa baku, yakni yang pertama yaitu fungsi pemersatu, yang kedua yaitu fungsi pemberi kekasan, yang ketiga fungsi pembawa wibawa, dan yang terakhir fungsi sebagai kerangka acuan. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang internasionalisasi bahasa Indonesia dalam era global. Era terbentuknya komunitas global atau komunitas internasional yang tidak terkendala oleh batas-batas wilayah, kedaulatan bangsa dan negara. Global terbentuk menjadi 2 alternatif, yaitu migrasi dan kontak komunikasi serta interaksi berbasis web atau media sosial. Dengan internasionalisasi, bahasa Indonesia akan banyak kepentingan dan keberuntungan yang disebut dengan benefit yang dapat diraih terutama bagi bangsa Indonesia. Menjadi upaya tidak hanya untuk mengukuhkan jati diri bangsa Indonesia dengan identitas nasional bahasa Indonesia, tetapi juga keberuntungan yang lain sebagaimana dipaparkan di depan. Internasionalisasi bahasa Indonesia sebagai bagian perencanaan bahasa dapat dilakukan melalui 2 kategori kiat, yaitu program penguatan terhadap program-program yang selama ini telah menjadi jalur internasionalisasi bahasa Indonesia dan program inovatif dalam bentuk pengembangan program-program baru yang memungkinkan internasionalisasi bahasa Indonesia menjadi lebih produktif. Yang pertama, program penguatan. A. Peningkatan kualitas. Ranah akademik selalu terbuka untuk mendapatkan sentuhan kualitas. Misalnya, dalam meningkatkan kualitas, membelajar di suatu institusi asing, kerjasama antar universitas dapat dilakukan, termasuk penelitian bersama. Pertukaran dan pengiriman dosen berskema kerjasama merupakan program yang sangat lazim dan menjadi saling menguntungkan ketika 2 universitas yang bekerja sama memiliki program dan yang komplementer. Yang kedua yaitu pengembangan program baru. Program inovatif terarah pada 2 substansi yang dielaborasi pada pengembangan sandi bahasa selalu terbuka untuk dilakukan. Program inovatif dalam bentuk aplikasi program informasi dan teknologi merupakan alternatif pembelajar asing dalam mempelajari bahasa Indonesia. Slide selanjutnya yaitu slide terakhir, simpulan. Riau pada berkembangnya, sebelum menjadi bahasa nasional, bahasa negara merupakan bahasa lingua franca yang menjadi alat komunikasi komunitas majemuk. Berdasarkan statusnya, beserta sebarannya yang luas di Nusantara, bahasa Melayu itu diangkat menjadi bahasa nasional dengan nama Bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Penetapan bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda itu berlanjut pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, dengan penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sebagaimana tercantum pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Pada perkembangan era global, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi internasional. Walaupun demikian, bahasa Indonesia tetap memiliki jati diri sebagai bahasa nasional dan negara. Secara alamiah, pada era global itu telah berkembang program-program pembelajaran bahasa Indonesia dalam berbagai label. Program BIPA merupakan salah satu program versi akronim dalam bahasa Indonesia. Menghadapi perkembangan tersebut, diperlukan kebijakan yang diarahkan pada 2 dimensi terhadap bahasa Indonesia, yakni dimensi internal dan internasional. Kedua dimensi itu tidak hanya perlu diakui, tetapi juga perlu diurus secara seimbang.
Dan menurut pendapat saya, kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga dan meningkatkan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional atau bahasa internasional negara kita sendiri. Dan kita sebagai generasi muda harus menggunakan bahasa Indonesia dengan sebaik-baiknya, atau perlu menurut KBBI. Karena dengan kita belajar KBBI, entah dari pelajar atau mahasiswa, kita dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.